Yo, welcome to Sinatin Channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut alur cerita ini, saya mohon tolong dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifin tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan alur cerita terbaik lainnya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Bumi akan terancam dari perubahan iklim yang sangat drastis, di mana awal mulanya keterancaman bumi tersebut diawali dari lapisan es Larsen Antartika. Di suatu hari, Jack, Jason, dan teman lainnya sedang melakukan penelitian di lapisan es di Larsen Antartika tersebut. Jack adalah seorang profesor. Tanpa mereka sadari, Jason sedang melakukan pengoboran pada lapisan es tersebut untuk penelitian mereka. Dan pada saat itu juga terjadilah gempa bumi. Gempa yang membuat lapisan itu terbelah. Setelah kejadian itu, Jack menyampaikan kejadiannya yang dialaminya itu di sebuah rapat konversi PBB panas global di New Delhi, India. Jack menamai kejadian itu adalah bukti seperti perubahan iklim yang dahsyat 10.000 tahun yang lalu. Misi Jack adalah mengajak dari utusan negara di berbagai belahan dunia untuk mencegah perubahan iklim yang akan terjadi seperti 10.000 tahun yang silam. Dan Jack pun menerka kemungkinan perubahan iklim tersebut akan terjadi 100 tahun atau 1000 tahun lagi. Tetapi itu pun di luar dugaan Jack. Pelampung nomad di pusat penelitian iklim Headland, Skotlandia berkedip-kedip. Dan di saat itu juga sedang terjadi hujan es di distrik Chiyado, Tokyo. Sam namanya. Sam adalah anak tunggal dari Jack. Ketika itu, Sam bergabung di sebuah tim untuk mengadakan kompetisi di kota New York. Itu pun dilakukan Sam karena seorang perempuan. Di dalam perjalanan Sam menuju kota New York tersebut, pesawat mereka terjadi goncangan hebat dikarenakan cuaca yang tidak membaik. Di satelit ketika itu, pekerja di satelit melihat ke bumi dengan penampakan cuaca bumi yang begitu buruk sekali. Dan mereka pun memberi kabar ke bumi. Sementara itu, di penelitian iklim Headland, Skotlandia, pelampung nomad terjadi lagi kedipannya. Dan tidak hanya satu, tetapi sudah 3 pelampung yang berkedip. Itu adalah pertanda buruk sekali. Di New York ketika itu, Sam dan teman-temannya baru sampai di kota New York tersebut. Kedatangan Sam dan teman-teman, Sam disambut dengan keadaan alam yang begitu aneh, dengan banyaknya burung berterbangan di langit. Dan begitu juga dengan binatang-binatang lain, di mana pada saat itu mereka sangat gelisah sekali. Pada suatu tengah malam, Jack dibangunkan dengan suara telepon yang berbunyi, di mana profesor dari Pusat Penelitian Iklim Skotlandia memberitahu kepada Jack tentang lampu apung nomad tersebut yang berkedip tidak biasanya, menandakan keadaannya sudah sangat parah. Dan kekhawatiran Jack pun terjadi. California adalah negara pertama yang diluluhlantakan oleh topan yang sangat dahsyat sekali. Dengan dahsyatnya, topan itu telah membuat kota California hancur berantakan. Di suatu tempat ketika itu, Jack menjelaskan penelitiannya karena kejadian California adalah sebuah awal. Dan akan ada lagi kejadian yang bahkan akan sangat ganas. Penelitian Jack pun mengatakan es di kutub pun sudah mencair dikarenakan hilangnya kadar garam air laut. Jack menyimpulkan saat ini perubahan iklim besar-besaran. Di saat itu, Skotlandia ada 3 helikopter terjatuh karena semua mesin dan baling-balingnya helikopter membeku karena suhu Skotlandia
turun drastis sampai 65,5 derajat Celcius yang mengakibatkan semuanya membeku termasuk manusia sekalipun. Dan sementara pun keadaan Sam dan teman-temannya di New York dilandai dengan tsunami yang sangat ganas. Tetapi nasib Sam dan teman-temannya pun masih beruntung dengan berlindung di sebuah perpustakaan di kota New York tersebut, dan kota New York pun digenangin air. Dan Jack ketika itu sangat panik mendengarkan kabar itu, sementara semua jaringan telepon pun terputus, kecuali Sam teringat dengan sebuah telepon umum di mana telepon umum keadaan darurat pun masih bisa digunakan. Dan Jack terhubung dengan anaknya, Sam. Jack menyampaikan kepada Sam bahwa Sam dan teman-temannya harus berada tetap di dalam ruangan. Jangan pernah keluar sampai Jack sendiri menjemput Sam di kota New York tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, di kota New York dituruni salju yang lebat dan di mana cuaca sangat menurun sekali. Itu pun sangat dingin. Sementara Sam dan teman-temannya yang lain mengumpulkan semua buku di perpustakaan itu untuk dibakar biar mereka tidak mati kedinginan. Dan Jack dan dua orang temannya melanjutkan perjalanannya ke kota New York tersebut untuk menyelamatkan Sam dan teman-teman lainnya. Di dalam perjalanan Jack pun tidak menyadari kalau mereka berjalan di atas kaca sebuah mall yang ditumbuni salju. Dengan beban mereka yang berat, salah satu kaca tersebut pecah yang membuat salah satu teman Jack terseret dan terjatuh. Keesokan harinya, Jack sampai di kota New York tersebut, dan di mana kota New York semuanya sudah membeku tertimbun salju. Dan Jack pun berusaha mencari keberadaan perpustakaan itu, di mana Sam pun yang lainnya bertahan. Dan akhirnya mereka pun menemui Sam dan yang lainnya. Sam dan teman-teman lainnya semuanya selamat. Dan film pun usai.